Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah kelak. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah menggunakan Kutaibun, artinya adalah buku kecil, buku ringkas, yaitu Khulasah Nurul Yakin. Jadi mudah-mudahan dengan perantara kitab ini kita bisa menyelami kehidupan pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya di halaman yang ke-13, halaman yang ke-13 pada bagian yang ke-10 tentang nasy'atuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu kehidupan dan perkembangan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya kita bercerita usia Nabi pada usia 35 tahun, adanya peristiwa pemugaran Ka'bah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki peran sentral yang sangat luar biasa, memberikan solusi terbaik, yaitu ketika terjadi kebuntuan di antara para pemimpin Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, dan akhirnya Nabi memberikan solusi sehingga tidak terjadi pertumpahan darah di antara kabilah-kabilah Quraisy, para pemimpin Quraisy yang merasa paling berhak di dalam meletakkan Hajar Aswad. Selanjutnya, setelah peristiwa itu, ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bijam'il khisalil mahmudati. Ishtahara, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan apa? Baina qaumihi, di tengah-tengah kaumnya, bijami'il khisal, dari keseluruhan aspek dan karakteristik al-mahmudati, yang terpuji. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau dikenal memiliki segudang kepribadian yang terpuji. Kasidqi, seperti kejujurannya, wal amanati, sifat amanahnya, wal hilmi, kelembutannya, wal haya'i, rasa malunya, wa tawadhu'i, dan ketawaduannya, rendah hatinya, andap asornya, hatta, sampai laqabbuhu bil amin, sampai masyarakat menjuluki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Sehingga tidak sedikit masyarakat saat itu yang kemudian menitipkan barang-barang berharganya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi memiliki segudang sifat, salah satunya adalah terpercaya. Jadi sebetulnya Nabi memiliki modal sosial yang kuat di tengah-tengah bangsa Quraisy. Satu, modal sosialnya adalah kecerdasan intelektual tatkala menyelesaikan permasalahan
siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada saat peristiwa pemugaran Ka'bah. Kemudian yang kedua, secara emosional beliau memiliki segudang kepribadian yang unggul di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbuna hubban aziman. Oleh karena itulah maka qaumuhu, kaumnya yaitu bangsa Quraisy, wa ashiratuhu, dan keluarga besarnya, yuhibbunahu, mencintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubban aziman, dengan kecintaan yang sangat besar. Wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan, dan mereka menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penghormatan yang besar. Jadi karena sifat-sifatnya yang terpuji itu, kemudian Nabi memiliki tempat tersendiri di tengah-tengah bangsa Quraisy. Wa qad hafidhahu Allahu mundzu sigharihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam mundzu sigharihi, sejak masa kecil beliau, min a'malil jahiliyati, dari tradisi bangsa jahiliyah, dari tradisi masyarakat dengan karakteristik jahiliyah. Jadi karakteristik jahiliyah adalah karakteristik masyarakat yang mengalami dekadensi moral, bukan dari aspek intelektual. Kalau dari aspek intelektual, bangsa Quraisy ini adalah termasuk bangsa yang cerdas karena memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Mereka sudah terbiasa menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk berniaga ke arah utara yaitu Syam, maupun ke arah selatan yaitu Yaman. Akan tetapi secara moral mereka terperosok pada jurang kebobrokan yang sangat parah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah selamatkan dan Allah jaga dari tradisi-tradisi jahiliyah yang ada dan muncul pada zaman tersebut. Karenanya falam yashrab khamran, beliau tidak pernah meneguk khamr, meminum minuman yang memabukkan. Khamr ini kalau di tradisi Arab jahiliyah biasa dibuat dari rendaman buah kurma yang kemudian difermentasi lalu dihasilkan cairan yang mengandung alkohol, dan ketika diminum memabukkan. Atau kadang-kadang terbuat dari kismis yang direndam, atau terbuat dari gandum yang direndam. Kalau di kita misal ada satu daerah di Sukoharjo terkenal ciunya dari beras yang kemudian direndam. Jadi macam-macam untuk menghasilkan minuman yang memabukkan itu. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walam yasjud li sonam, beliau tidak pernah menyembah berhala. Padahal tradisi jahiliyah, selain mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, mereka menyembah berhala-berhala sebagai perantara mereka kepada Allah. Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain sebagainya.
Berhala-berhala itu disembah, bahkan jumlahnya sejumlah hari-hari dalam setahun. Lalu diletakkan berhala-berhala itu di seputaran Ka'bah. Ketika menceritakan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa beliau memang betul-betul terjaga dari tradisi jahiliyah. Pada masa pemuda beliau, karena beliau ini adalah seorang penggembala dan tidak ada satu nabi pun yang diutus kecuali sebelumnya pernah menjadi penggembala. Kenapa? Karena ketika menggembalakan hewan, kambing, unta dan lain sebagainya, para nabi kemudian belajar bagaimana cara mempelajari karakteristik dan sifat-sifat makhluk hidup. Kalau kepada hewan saja beliau-beliau para nabi ini bisa berlaku lembut, apalagi kepada umatnya. Termasuk nabi yang sebelumnya diurus oleh seorang raja, Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya beliau diurus oleh Fir'aun di Mesir. Lalu karena beliau kemudian terjadi konflik dengan seorang masyarakat penduduk asli Mesir, sehingga harus meninggalkan Mesir dan kemudian berkelana dan menjadi penggembala. Nah, Nabi ketika suatu saat tatkala menjadi penggembala, beliau mendengar suara rebana dan nyanyian dari rumah orang Quraisy yang sedang melangsungkan pernikahan. Terbetik dalam hati beliau untuk mencoba mengunjungi itu. Penasaran, ingin tahu seperti apa gerangan kalau ada orang yang sedang melangsungkan pernikahan. Lalu dia panggil atau beliau panggil temannya untuk menggantikan beliau menjadi penggembala. Tetapi begitu sampai di rumah pertama di kalangan penduduk Mekah, beliau kemudian ngantuk dan tertidur sampai keesokan harinya, sehingga tidak sampai melihat dan ikut di dalam perayaan pernikahan itu. Di hari yang lain juga sama, beliau mendengar suara tabuhan rebana dan ingin tahu tentang prosesi itu. Kemudian gembalanya diwakilkan kepada temannya, tapi juga sama, beliau ketika sampai di rumah pertama orang Mekah, beliau tertidur sampai keesokan harinya, dan setelah itu beliau tidak pernah merasa ingin lagi untuk bisa tahu terkait dengan cara orang Mekah di dalam melangsungkan pernikahan. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga beliau. Apalagi terhadap perbuatan-perbuatan lain, perilaku-perilaku lain yang sifatnya jauh lebih buruk. Kemudian wa akramahullahu qabla nubuwwati bimu'jizat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah muliakan sebelum diutusnya beliau dengan beberapa keistimewaan. Minha diantaranya adalah taskhirul ghamamati, yaitu ghamamah, mendung atau awan yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau fi safratihi atsaniyati ila Syam. Di antaranya adalah ketika awan senantiasa menaungi beliau tatkala beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam. Selanjutnya bagian yang ke-11, hayatuhu qablar risalah, kehidupan Nabi sebelum mendapatkan risalah. Bagian pertama, hinama qarabal arba'ina min umrihi,
ketika Nabi memasuki usia 40 tahun, beliau ahabbal ibti'ada anin nasi wal ibadah. Beliau senang sekali menjauhi kerumunan manusia dan senang untuk lebih fokus di dalam beribadah. Kenapa usia 40 tahun? Karena 40 tahun ini adalah usia di mana kematangan dan kedewasaan seseorang tercapai. Sehingga dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sannatan qala rabbi, ketika seseorang telah sampai usianya pada usia 40 tahun, lalu dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Jadi pada usia 40 tahun seseorang itu telah genap fikirannya, telah sempurna akalnya, dan telah maksimal tingkat emosinya. Inilah yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada fase 40 tahun. Beliau kemudian lebih melakukan lebih fokus di dalam beribadah dengan cara menjauhi kerumunan manusia. Berikutnya waqad ikhtara, dan beliau memilih li'ibadatihi ghara Hira, dan beliau memilih untuk fokus beribadah itu di suatu gua yang bernama Hira. Wa huwa, gua tersebut, jabalun ala tariqi Makkah, merupakan salah satu gua yang berada di atas gunung di jalan kota Mekah. Nah, Gua Hira ini terletak 3 atau 4 kilometer dari Masjidil Haram. Keistimewaan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memilih Gua Hira. Yang pertama, gua tersebut tidak terlalu jauh dari kota Mekah, sehingga beliau ketika membutuhkan sesuatu, terutama makanan, cepat untuk mengambilnya kembali. Kemudian yang kedua, jauh dari keramaian karena posisinya berada di atas gunung. Tidak terlalu tinggi juga, tingginya sekitar 274 meter. Saat ini sudah dibangun sekitar 600 sampai 700 anak tangga. Jadi lebih mudah kalau sekarang. Naik sekitar 1 jaman lebih, turun sekitar setengah jam. Di atas Jabal Nur, di atas gunung Jabal Nur atau Jabal Nur, terdapat Gua Hira, yang mana gua tersebut menghadap langsung ke arah Ka'bah. Jadi kalau kita masuk ke gua tersebut bisa melihat dengan jelas posisi Ka'bah. Dan ruangannya tidak terlalu lebar. Jadi tingginya sekitar 1,5 meter, lalu panjangnya sekitar 2 meteran. Cukup untuk 2 orang. Sengaja beliau memilih yang tidak terlalu lebar biar betul-betul bisa fokus memperhatikan kondisi Ka'bah dan masyarakat yang ada di sekitarnya saat itu. Nah, kemudian wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu, dan biasa beliau tatkala beribadah beruzlah, menjauhkan diri dari kaumnya, mengambil dan membawa perbekalan.
Wa idza faragha raja'a ila zaujatihi. Dan ketika perbekalan itu habis, beliau kemudian kembali kepada istrinya untuk mengambil bekal berikutnya. Jadi ini sangat penting bagaimana kerjasama suami dan istri. Beliau memulai uzlah ke Gua Hira yaitu pada masa 3 tahun sebelum kenabian. Jadi usia 37 tahun beliau sudah mulai naik ke Gua Hira, kemudian melakukan ibadah di dalam gua tersebut. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim. Dan Nabi SAW beribadah di dalam Gua Hira menggunakan tata cara ibadah kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim merupakan kakek jauhnya Nabi SAW, di mana beliau merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ismail ini adalah putra pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang putra dan kedua-duanya menjadi nabi. Nabi Ibrahim melahirkan atau berketurunan Nabi Ismail alaihissalam, dan dari Nabi Ismail alaihissalam kemudian menurunkan bangsa Arab. Lalu dari Nabi Ibrahim kemudian kepada Nabi Ishak alaihissalam, dan dari Nabi Ishak alaihissalam kemudian beliau menurunkan bangsa Yahudi. Jadi 2 bangsa ini, bangsa Arab maupun bangsa Yahudi, berasal dari, atau bangsa Israel atau Bani Israel, berasal dari orang tua yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, berikutnya beliau berada di dalam gua min asyrati ayyam ila syahrin. Paling pendek 10 hari sampai kadang-kadang paling panjang adalah 1 bulan penuh. Jadi cukup lama naik ke gua, kemudian merenung tentang kondisi kaumnya, antara 10 hari sampai dengan 1 bulan, yang itu beliau lakukan setiap tahun mulai dari 3 tahun sebelum kenabian. Jadi saat usia beliau 37 tahun, 38 tahun, 39 tahun sampai dengan menjelang 40 tahun. Khulasatud dauril awwali. Ringkasan daur awal, ringkasan bab yang pertama terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa Aminatal Qurasyiyyati. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, dan ibundanya adalah Aminah, merupakan bangsa Quraisy. Huwa akhirul anbiya'i. Beliau adalah penutup para nabi. Wa Rasulullah, dan utusan Allah, ila kepada jami'in nas, kepada seluruh manusia. Misi beliau adalah liya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'an, yaitu memerintahkan manusia untuk menyembah Allah semata dan mencegah manusia untuk berbuat syirik kepada selainnya. Wa qad wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnaini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin, Ats-Tsani Asyra min Rabiul Awwali, pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wa kana waliduhu
qad tufiya qabla wiladatihi, dan ayahandanya yaitu Abdullah telah meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Wadufina bil Madinati, dan Abdullah ini dimakamkan di Madinah. Farabbat ummuhu, kemudian setelah kelahirannya beliau dirawat oleh ibundanya sebentar. Wa arda'athu ba'da ummihi, dan kemudian beliau disusui setelah ibunya oleh Thuwaibatul Aslamiyah, oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Thumma Halimatus Sa'diyah, kemudian oleh Halimah as-Sa'diyah. Wa fis sadisati min umrihi, adapun pada usianya yang ke-6 tahun, tufiya ummuhu bil abwa, tufiyat ummuhu bil abwa, ibundanya meninggal dunia di Abwa. Fahadanathu ummu Aiman wa kafalahu jaddahu, lalu beliau kemudian diasuh oleh Ummu Aiman dan juga oleh kakeknya. Wa fis thaminati min umrihi, pada usia beliau ke-8 tahun, tufiya jadduhu, kemudian kakeknya juga meninggal dunia. Fakafalahu, kemudian beliau diasuh dan dididik ammuhu oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Wa fit tasi'ati min umrihi safara ma'ammihi, pada usia beliau ke-9 tahun beliau kemudian melakukan safar bersama pamannya Abu Thalib ila Syami, ke negeri Syam. Warahu Bahira ar-rahibu, dan pendeta Bahira melihatnya, fa'arafahu, dan mengenalnya sebagai calon nabi. Wa fil khamisati wal ishrina min umrihi, dan pada usia yang ke-25 safaro fi tijaratin li sayyidati Khadijata, beliau kemudian melakukan perjalanan niaga dengan memperdagangkan barang perniagaan Sayyidah Khadijah. Wa ba'da ruju'ihi bi syahraini, kemudian setelah beliau kembali 2 bulan dari perniagaannya, tazawwaja biha, kemudian beliau menikah dengan Khadijah. Wa kana umruha arba'ina sanatan, dan usia Khadijah saat itu adalah 40 tahun. Wa fil khamisati wath thalathina min umrihi, adapun pada saat usia beliau 35 tahun, ishtaraka ma'a Quraisy, beliau beserta masyarakat Quraisy bersama-sama fi bina'il Ka'bah, melakukan pemugaran Ka'bah. Wa hakama bainahum, dan beliau menjadi hakim dan penengah di antara mereka, fi wad'il hajaril aswadi makanahu, tentang siapa yang berhak meletakkan hajar aswad pada tempatnya semula. Wa qad istahara baina qaumihi, dan beliau terkenal di antara kaumnya bil khisalil mahmudati, yaitu dengan sifat-sifat yang terpuji. Wa kanu yuhibbunahu wa yahtaramunahu, dan beliau dicintai dan dihormati oleh kaumnya. Hatta laqabbuhu bil amin, bahkan mendapatkan laqab, bahkan mendapatkan sebutan sebagai al-amin. Wa qad hafizahullahu min a'malil jahiliyah, dan sungguh Allah telah menjaga beliau dari perilaku-perilaku jahiliyah. Wa habbal ibtiad anin nasi hinama qarabal arba'ina min umrihi, dan saat beliau mendekati usia 40 tahun, beliau senang menjauhi kerumunan manusia dan senang untuk melakukan ibadah. Wa kana yata'abbadu fi ghari Hira, dan beliau beribadah di dalam gua Hira ala dini jaddihi Ibrahim, yaitu atas agama atau atas tata cara agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi bagian pertama dalam khulasah ini adalah menceritakan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menjelang usia 40 tahun. Selanjutnya ad-daur tsani, bagian yang kedua tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bagian kedua ini meliputi adalah masa kenabian beliau, yaitu masa tatkala beliau di kota Mekah selama 13 tahun. Beliau mengalami fase dakwah sirriyah selama 3 tahun. Lalu fase dakwah jahriyah, sirriyah itu sembunyi-sembunyi. Lalu berikutnya fase dakwah jahriyah, yaitu setelah tahun keempat kenabian. Lalu fase yang ketiga adalah dakwah keluar kota Mekah, dimulai dari tahun ke-10 setelah kenabian. Jadi ini bagian kedua dari kitab ini. Bad'u nuzulil wahyi, bagaimana permulaan turunnya wahyu. Lamma balagha al-arba'ina min umrihi, pada saat Nabi SAW memasuki usia 40 tahun, ba'athahullahu basyiraw wa nadhira, Allah mengutus beliau menjadi seorang nabi untuk memberikan basyira, kabar gembira, wa nadhira, dan peringatan, wa da'iyan, dan menyeru ilal haqqi, kepada kebenaran, biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa sirajam munira, dan dengan lampu yang sangat terang. Jadi lampu yang terang ini, sirajam munira, ini adalah Al-Quran dengan cahaya yang sangat jelas. Wa qad budi'al wahyu bi ru'ya as-sadiqah. Adapun masa permulaan wahyu yaitu dengan mimpi yang sangat jelas. Fakana la yara syai'an fi naumihi, yaitu saat beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya, di dalam tidurnya, tidak mimpi sesuatu atau tidak masuk mimpi itu di dalam tidurnya, illa tahaqqaqa fi yaqdatihi, kecuali adalah beliau merasa terjaga meskipun sedang tidur. Jadi beliau tidur tapi merasa tidak tidur, merasa selalu terjaga. Thumma nazala alaihi ruhul amin, yaitu Jibril, wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Kemudian turunlah kepadanya ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin yaitu malaikat Jibril alaihissalam, wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, dan beliau sedang beribadah di dalam gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas ila siratim mustaqim, dan Nabi dan malaikat Jibril mengajari beliau bagaimana cara mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawim, dan menunjuki kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana cara mengikuti agama yang lurus. Jadi pada saat Nabi genap usia 40 tahun, Nabi semakin fokus di dalam ibadahnya pada saat beliau di gua Hira. Mengawali fase turunnya wahyu, kurang lebih selama 6 bulan lamanya, beliau seperti selalu merasa terjaga meskipun sedang tidur. Di dalam salah satu hari ketika beliau melakukan ibadah di dalam gua Hira, tepatnya pada tanggal 21 Ramadan, hari Senin, lalu tiba-tiba ada seseorang yang mendekap beliau dari arah belakang. Beliaulah yang mendekap malaikat Jibril alaihi salam.
didekap dengan keras sambil disampaikan kepada Nabi, Iqra, bacalah. Nah, Nabi ini adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis. Dan ada tujuannya kenapa Nabi SAW tidak dibuat pandai membaca dan menulis, adalah supaya menghindari tuduhan orang-orang non-muslim, orang-orang kufar, bahwa karena kepandaian Nabi membaca sehingga beliau bisa membaca kitab-kitab orang terdahulu yang kemudian diadopsi di dalam Al-Quran. Tuduhan ini bisa terbantahkan karena Nabi SAW merupakan Nabi yang buta huruf. Ketika didekap dengan keras sambil disampaikan, Iqra, lalu Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak pandai membaca. Kembali orang tersebut mendekap Nabi dengan sangat keras, Iqra, bacalah. Lalu untuk yang kedua kalinya Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak pandai membaca. Lalu untuk yang ketiga kalinya malaikat Jibril menyampaikan, Iqra, lalu kemudian melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Unik. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi SAW adalah perintah membaca, yang pada saat itu Nabi memang tidak pandai membaca, sehingga membaca itu bukan hanya sekedar yang tertulis, tetapi juga membaca fenomena masyarakat. Fenomena masyarakat jahiliyah saat itu adalah sangat memprihatinkan sekali. Terjadi kemunduran moral yang luar biasa. Perzinahan di mana-mana, khamar, judi, kemudian juga membunuh anak-anak dan lain sebagainya, yang merupakan tradisi-tradisi buruk yang ada di tengah masyarakat saat itu. Apalagi tradisi penyembahan terhadap berhala sudah mendarah daging, sehingga Allah memerintahkan Nabi untuk kemudian melihat kondisi kaumnya, bukan hanya sekedar yang tertulis tapi juga yang tersirat. Begitu mendapatkan wahyu, karena beliau merasa kaget, takut dan khawatir. Karena itu pertama kalinya beliau mengalami hal demikian. Kemudian beliau turun pulang ke rumahnya kepada Khadijah. Khadijah melihat suaminya ini dalam ketakutan yang sangat besar. Tapi hebatnya Khadijah tidak langsung bertanya terkait dengan apa yang terjadi kepada Nabi. Kemudian Nabi berbaring, lalu minta diselimuti, lalu diselimutilah oleh Khadijah. Setelah tenang, baru Khadijah bertanya, wahai suamiku, gerangan apa yang telah menimpamu? Lalu Nabi menceritakan tentang apa yang beliau alami. Setelah bercerita, Khadijah kemudian memberikan saran-saran yang menenangkan kepada beliau. Wahai suamiku, terhadap apa yang menimpamu, janganlah engkau khawatir,
karena itu bukanlah sesuatu yang akan menyusahkanmu, karena engkau adalah pribadi yang senang berbuat kebaikan, senang bersilaturahmi, senang untuk menjamu tamu. Karenanya apa yang menimpamu tidak akan memudaratkanmu atau tidak akan membahayakanmu. Lalu dicarilah solusi. Diajaklah Nabi SAW kepada sepupunya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bin Abdul Uzza. Waraqah ini adalah orang Arab, namun memiliki keyakinan Nasrani dan memiliki kecakapan terhadap kitab-kitab terdahulu. Bahkan beliau menulis dengan tangannya ayat-ayat Injil dalam bahasa Ibrani. Karena kefahaman yang luar biasa terhadap kitab-kitab terdahulu, setelah datang Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi menceritakan kepada Waraqah apa yang dialaminya. Lalu Waraqah menyampaikan, wahai anak saudaraku, yang datang kepadamu adalah An-Namus atau malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang sama yang datang kepada Musa alaihissalam. Oleh karena itulah, apabila usiaku dipanjangkan dan saat itu engkau diusir dari kaummu, maka aku siap menjadi pembelamu. Karena sekali-kali tidaklah datang sesuatu yang seperti itu kepadamu kecuali engkau akan diusir oleh kaumnya. Jadi Nabi SAW mendapatkan ketenangan setelah ditenangkan oleh istrinya Khadijah. Yang kedua, kemudian mendapatkan keterangan dari seorang yang ahli kitab, yang faham tentang kitab-kitab terdahulu, yaitu Waraqah bin Naufal, bahwa yang datang kepada beliau adalah seorang malaikat, bukan makhluk yang lain. Namun sayang, setelah itu kemudian Waraqah meninggal dunia. Itulah kisah turunnya wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu perintah untuk melakukan pembacaan terhadap fenomena di luar kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Beliaulah atau Allah lah yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dan sesungguhnya Tuhanmu lah yang maha terpuji. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkanmu dengan al-qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia dari sesuatu yang tidak diketahuinya. Terjadinya turunnya wahyu itu pada hari Senin 21 Ramadan, hari tahun pertama kenabian, atau bertepatan pada tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. 10 Agustus tahun 610 Masehi. Di Indonesia tahun itu atau di Nusantara tahun itu masih ada kerajaan, sudah muncul kerajaan-kerajaan kecil, baik itu di Jawa Barat, Tarumanegara misalnya, maupun di daerah Kalimantan. Jadi belum menjadi satu kerajaan yang besar, masih kerajaan-kerajaan kecil. Jadi peradaban di Nusantara sudah ada pada saat Nabi SAW diutus. Pada saat diutus, Nabi SAW ini berusia 40 tahun, 6 bulan, dan 12 hari. Jadi 40 tahun, 6 bulan, dan 12 hari. Atau dalam usia Masehi yaitu 39 tahun, 3 bulan, dan 20 hari.
39 tahun 3 bulan dan 20 hari. Sebentar ya. معلش شوية أنا الحين في محاضرة بعدين أنا أتكلم معك شكرا شوية أي كيف طيب ها اوكي 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 يا بعدين انا اتكلم مع صديقتي to cancel the payment okay. Okay, I see. أي اوكي ما معلش أصلا أنا الحين يعني محاضرة مع الجامعة بعدين بعد 30 دقيقة أنا أتصل معك إن شاء الله. اوكي شكرا. Jadi di usia beliau Masehi adalah usia 39 tahun 3 bulan dan 20 hari. Usia itulah usia kematangan seseorang, kedewasaan seseorang, sehingga kalau kita sudah melewati masa 40 tahun tapi pikiran kita masih pikiran anak 15 tahun, 20 tahun ya, apalagi yang harus diingatkan kepada kita. Karena ada satu adagium bahwa the life began at 40 gitu. Hidup itu kadang dimulai di usia 40 tahun. Jadi 40 tahun itu harus ada fase perubahan dalam kehidupan seseorang. Kalau misalnya tidak ada perubahan signifikan, maka itu akan terus sampai usia tuanya. Entah itu secara pemikiran, entah itu secara bisnis misalnya, atau entah itu secara kebiasaan. Jadi usia 40 tahun itu adalah tonggak penting di dalam perubahan kepribadian seseorang. Karenanya rata-rata seorang nabi diutus menjadi utusan Allah pada usia 40 tahun. Berikutnya halatul Arab qablal Islam. Bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum agama Islam. Kana al-Arabu qabla al-Islam musyrikin. Dominan orang Arab sebelum Islam ini adalah orang-orang musyrik, penyembah berhala. Ya'budunal asnam, menyembah berhala, wa yuqaddisunaha, dan mensucikannya. Wa kanu, dan mereka yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri, biasa membunuh anak-anak mereka karena takut lapar dan kefakiran. Wa yadfinuna banatihim wa hunna hayyatun, bahkan mereka tidak segan-segan membunuh anak-anak perempuan mereka meskipun dalam keadaan hidup. Khasyiyatal ar wal aib, karena takut akan celaan serta takut akan aib, hinaan. Wa kanu mutanafirina mutasyajirin, dan mereka adalah bangsa yang biasa berperang satu dengan yang lain.
yuharibu ba'duhum ba'dan, saling perang di antara mereka li auhal asbab, meskipun karena sebab yang sangat ringan. Jadi itulah Nabi diutus oleh Allah kepada suatu bangsa penyembah berhala, suatu bangsa yang telah hancur moralnya, suatu bangsa yang telah kehilangan identitas kemanusiaannya. Sehingga Nabi bukan hanya menegakkan tauhid, menegakkan peribadahan hanya kepada Allah semata, tetapi juga beliau memperbaiki moral masyarakatnya. Jadi antara moral dengan akidah itu ada korelasinya. Karena akidah ini atau tauhid ini adalah benteng pertahanan terakhir manusia yang itu menentukan kualitas amal dia, yang itu menentukan kualitas pribadi orang tersebut. Ad-da'watu sirran, dakwah beliau secara diam-diam. Bada Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'awati sirran lamma nazala alaihi. Beliau kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi tatkala turun kepada beliau, yaitu surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muddaththir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah engkau, fa'angzir, dan berikanlah peringatan kepada manusia. Jadi ini perintahnya sudah secara lugas memerintahkan kepada Nabi, fa'angzir, berikanlah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan hendaknya terhadap Tuhanmu maka engkau agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan hendaknya pakaianmu engkau bersihkan. Wa rujza fahjur, dan jauhilah perbuatan buruk. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau melakukan kebaikan dengan niat ingin mendapatkan lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan jika engkau melakukan itu semua pasti akan ada dampaknya, yaitu berupa tantangan, berupa penolakan dari kaumnya. Maka wali rabbika fasbir, maka kepada Tuhanmu hendaknya engkau bersabar. Jadi Allah telah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dakwah, dan efek dari dakwah itu pasti ada reaksi yang ditimbulkan oleh kaumnya. Karenanya Allah mengajarkan kesabaran kepada Nabi. Lalu setelah ada perintah itu, fada'a ahla baitihi, kemudian beliau mengajak ahlu baitnya, yaitu orang-orang terdekat dari rumahnya. Wa may yathiqi bihi min asdiqaihi, wa man yathiqa bihi min asdiqaihi, termasuk juga dari sahabat-sahabatnya, teman-teman beliau yang siqah, yang percaya kepada kejujuran Nabi. Alladzina ya'taqiduna sidqahu, yaitu orang-orang yang meyakini kejujuran beliau. Da'ahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia
ila ibadatillahi wahda, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ra'fati bin nas, berbuat baik kepada manusia, wal ittihad, lalu mengajak terhadap persatuan, wa tarkil harb, dan menjauhi peperangan. Wa qad bada'a bid'awati sirran, dan beliau memulainya dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, khaufan, karena khawatir, min mufaja'atin nas bi amri lam ya'rifuhu, karena terkejutnya manusia terhadap urusan yang sebelumnya belum mereka kenal dan belum mereka ketahui, walam yasma'u bihi, dan juga belum mereka dengarkan. Itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih gambaran awal terkait dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari fase beliau di usia rentang antara 35 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu saat-saat beliau menyiapkan diri mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan menyiapkan diri menjadi seorang nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Kalau ada pertanyaan silahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Jadi pekerjaan beliau adalah ketika menjadi seorang nabi di usia 40 tahun, yang utama adalah kemudian beliau memfokuskan diri 100% untuk dakwah di tengah-tengah kaumnya, menjadi seorang da'i. Dari mana sumber penghidupannya? Beliau alhamdulillah masih ada harta perniagaan sebelumnya yang ada pada beliau dan ditopang sepenuhnya oleh istrinya, yaitu Khadijah. Jadi itu mata pencaharian beliau ketika berada di kota Mekah, karena fase Mekah ini adalah fase yang sangat berat. Ketika melakukan dakwah dakwah sembunyi-sembunyi, beliau hampir tiap hari kemudian melakukan kunjungan kepada sahabat, kepada saudara, untuk mengajak mereka kepada Allah dan Rasulnya. Lalu pada saat beliau mulai dakwah terang-terangan, lalu datanglah mulai hantaman-hantaman yang sangat keras yang dimunculkan oleh kaum Quraisy, sehingga beliau pun sedikitnya waktu untuk melakukan misalnya perniagaan dan lain-lain, sehingga waktu beliau lebih banyak untuk memikirkan umatnya. Apalagi di situ nanti kita akan mengenal terjadinya boikot dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan Nabi setelah beliau menjadi seorang Nabi adalah fokus memikirkan umatnya, dan baru mulai merasakan geliat dakwah yang luar biasa ketika beliau hijrah ke Madinah, menjadi kepala pemerintahan, menjadi kepala pasukan. Itulah pekerjaan beliau. Jadi selain presiden, menjadi panglima, juga menjadi ahli ekonominya, juga menjadi penuntun atau uswatun hasanah atau suri toladan di kalangan masyarakatnya. Itu. Jadi, iya. Saya tidak mau menjawab ini karena gini, itu perkara gaib dan memang ada beberapa dalil yang menunjukkan itu, tetapi hal itu, kalaupun kita tahu terkait dengan itu tidak akan menambah atau mengurangi keimanan kita. Tidak akan menambah atau mengurangi keimanan kita. Karena keimanan seseorang, orang lain, kita tidak terbebani untuk
mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa dari pahala atau dosanya orang lain. Jadi itu perkara yang banyak diperselisihkan dari masa dulu sampai dengan saat ini dan cukup sensitif. Karenanya saya, meskipun saya tahu jawabannya, tapi untuk jawaban ini saya tidak menjawab, karena apapun jawabannya itu tidak menjadi pengaruh terhadap keimanan kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dengan Khadijah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau kemudian sangat mencintai Khadijah? Karena dari Khadijahlah beliau memiliki putra dan putri. Beliau dikenal dengan Abul Qasim karena putra yang pertama adalah Al-Qasim. Kemudian yang kedua putri beliau adalah Zainab. Lalu yang ketiga putri beliau adalah Ruqayyah. Selanjutnya putri yang beliau yang keempat adalah Ummu Kulthum. Berikutnya Fatimah. Lalu kemudian Abdullah. Jadi putra-putra beliau dari Khadijah ini wafat pada saat ada yang masih bayi, ada juga yang sudah dewasa, namun kemudian yang berketurunan sampai dengan saat ini yaitu dari keturunan Fatimah. Dan ada satu lagi yaitu Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi beliau memiliki putra dan putri dari dua orang, yaitu dari Khadijah. Dari Khadijah 1, 2, 3, 4, 5, 6 putra, 6 orang, yaitu 2 putra dan 4 putri. Lalu dari Maria Al-Qibtiyah memiliki 1 orang putra yang bernama Ibrahim. Hanya putra dan putri beliau wafat dan hampir wafat, ada yang wafat di usia bayi, ada wafat di usia dewasa. Namun banyak yang tidak berketurunan. Yang berketurunan adalah Fatimah, yang kemudian memiliki putra Hasan dan Husain. Dari Hasan dan Husain itulah yang kemudian melahirkan keturunan-keturunan Nabi sampai dengan hari ini. Ada lagi? Jadi Allah menciptakan manusia itu memang karakteristik manusia itu adalah berkeluh kesah. Idza massathu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Ketika datang kepadanya kesempitan, dia kemudian mengeluh. Namun ketika dia mendapatkan longgar dalam hidupnya, manua malah menjadi orang kikir. Illal musallin. Jadi unik, mensifati psikologis manusia, kemudian Allah berikan karakteristik kecuali orang-orang yang sholat. Jadi orang-orang yang tidak mudah berkeluh kesah adalah mereka yang pandai sholat. Supaya memang tidak mudah berkeluh kesah, artinya apa? Solusi dari Allah perbanyak sholat. Karena di dalam sholat, inti dari sholat adalah doa, dan inti dari doa adalah keluh kesah kita, permintaan kita kepada Allah. Jadi seideal mungkin kita berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga sholat yang ideal, sholat yang baik adalah sholat yang berdampak pada
anil fahsya'i wal munkar, yaitu tidak munculnya perbuatan fahsya dan munkar kita, sehingga itu menjadi satu rangkaian memang keluh kesah itu adalah sifat manusia, sifat dasar manusia yang sulit dihindari kecuali mereka orang-orang yang senang terhadap salat, karena salat mengarahkan manusia untuk berkeluh kesah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. J. Ada lagi? Oh iya. Oh iya. Kemarin tuh sempat PDF-nya, tapi kalau kemarin sih saya baru bagikan PDF-nya. Kebetulan ada yang baik men-scan ini lalu menyatukan dalam satu PDF. Nanti sementara monggo kalau buku ini tuh kalau di Jogja, nanti kalau ada yang mau pesan silahkan nanti ke Pak Tikno, saya coba carikan di toko buku di jalan di depan PKU Muhammadiyah, apa ya namanya? Iya betul. Iya. Enak sebetulnya kalau memegang kitab itu betul, enak kalau memegang kitab karena semakin jadi metodologi belajar memang semakin banyak indera yang terlibat, maka semakin maksimal semakin banyak indera yang terlibat, maka semakin maksimal hasil pembelajaran itu. Baik, itu dulu, sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi insyaallah 1 bulan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.